Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat ya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini mengisahkan seorang wanita yang berjuang melawan ketakutannya karena diberi kelebihan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Susuk Nyi Blorong. Menjadi anak yang bisa melihat dunia lain itu tidaklah mudah dan tidak seperti yang kalian pikirkan. Cerita ini mengisahkan seorang wanita yang berjuang untuk mengatasi ketakutannya karena diberikan kekuatan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Putri Balkis Kuncoro adalah anak sematawayang keluarga Bima Kuncoro. Seperti anak-anak lainnya, gadis berusia 6 tahun itu mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari kedua orang tuanya. Bima adalah direktur sekaligus pemilik beberapa rumah sakit yang tersebar di berbagai area. Kehidupan gadis itu benar-benar sempurna hingga membuat iri siapapun yang melihatnya. Namun suatu hari peristiwa naas terjadi dan mengubah hidup gadis kecil itu. Kecelakaan mobil beruntun di sebuah jalan mengakibatkan banyak korban jiwa. Tampak seorang gadis kecil sedang menangis sembari memanggil nama kedua orang tuanya. "Ayah, ibu, bangun! Putri takut, bu!" Pakiknya seraya mengguncang tubuh kedua orang tuanya yang sudah berlumuran darah. Cedera di kepala gadis kecil itu membuatnya pusing hingga tak sadarkan diri. Darah segar terus mengalir dari pelipisnya, hingga suara hiruk-pikuk dari luar mobil yang ternyata petugas keamanan berhasil menemukannya. Gadis cilik itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sedangkan kedua orang tuanya tidak terselamatkan. Petugas kepolisian langsung menghubungi keluarga lain dari gadis cilik itu. Beruntungnya, ia masih mempunyai paman yang bernama Krishna Kuncoro, adik dari sang ayah. Mendengar kabar seperti itu, Krishna beserta seluruh keluarga bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan sang keponakan. Dokter berkata, Putri mengalami syok dan kehilangan banyak darah. Gadis cilik itu juga mengalami trauma dan enggan untuk bangun lagi. Kini Putri mengalami koma dan terbaring di rumah sakit. Entah kapan gadis cilik itu bisa terbangun dan tersenyum kembali. Sejak saat itu, harta kekayaan Bima Kuncoro jatuh ke tangan Krishna untuk dikelola hingga Putri bangun dari tidur panjangnya. Sekitar 5 tahun kemudian, suatu pagi, terlihat 2 orang perawat tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing di bangsal rumah sakit. Salah satu dari mereka sedang bertugas mengganti baju pasien. "Kasihan ya, cantik-cantik tapi koma. Udah kayak ngurus mayat aja beginian," gerutu perawat itu. "Hus, dilarang ngeluh. Kamu gak tahu ya, pasien ini anak orang kaya. Jangan sampai lecet, bisa kena marah kita nanti." Perawat yang lain pun mengingatkan. Setelah selesai mengganti baju, tiba-tiba tangan pasien itu bergerak. Kedua perawat itu pun panik dan dengan segera memanggil dokter untuk mengecek kondisi gadis yang sudah bertahun-tahun terbaring itu. "Ini kabar baik, Putri akan segera bangun," serunya bersemangat. Suatu malam di lorong yang sepi, terdengar suara langkah kaki disusul suara yang menggema. "Putri, Putri, Putri!" Merasa ada yang memanggil, Putri pun mulai gelisah. Gadis itu mulai berkeringat dan seketika membuka mata. Dia melihat lampu yang berada di atas kepalanya berkedip-kedip, entah kenapa.
Putri pun berusaha menggerakkan tangan untuk meraih tombol pemanggil perawat yang ada di pinggir ranjang. Namun otot-ototnya seakan tidak ingin bekerja. Dia pun kesusahan untuk menjangkau tombol itu. Putri tidak menyerah dan masih berusaha sekuat tenaga, meskipun harus menahan nyeri karena seluruh badannya nyaris tidak bisa digerakkan. Saat tangannya sudah berhasil menggapai benda itu, tiba-tiba muncul sebuah tangan lain dengan kuku yang panjang, ikut memegangnya. Putri tersentak dan seketika terjatuh ke lantai. Tolong! Suara serak itu masih belum cukup untuk membuatnya mendapat pertolongan. Susah payah Putri berusaha menepi ke pinggir ranjang dan meringkuk dengan menekuk kedua lututnya. Mendadak dari arah lain, sesosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya terseok-seok berusaha menghampirinya. Tubuhnya penuh dengan sayatan yang mengeluarkan cairan berwarna merah. Putri membekap mulutnya sendiri, berusaha menahan suara. Dia begitu ketakutan dan sangat berharap akan ada sesuatu yang datang menyelamatkannya. Namun harapannya sia-sia. Sosok itu semakin mendekat dan wajahnya yang hancur berantakan itu pun semakin terlihat jelas. "Ikutlah bersama aku," ajak sosok itu terus mengikis jarak. "Tidak, pergi, jangan dekati aku." Meski sudah diusir, sosok itu malah semakin berusaha mendekat dan mengeluarkan kuku tajamnya. Kemudian dengan cepat mencakar tubuh Putri. "Tidak!" Putri terbangun dari tidurnya dan kebingungan karena sudah dikelilingi banyak orang. "Putri, bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya dokter sambil memeriksa kening gadis itu. Putri meringkuk ketakutan. Dia tahu bahwa kejadian tadi hanyalah mimpi. Namun tetap saja ada perasaan aneh. Mimpi itu terasa begitu nyata. Beberapa saat kemudian Krishna datang bersama istri dan kedua anaknya. Sylvie yang melihat Putri sedang duduk di atas ranjang langsung mendekatinya dan memainkan sandiwara. "Oh Putri, keponakanku, kamu sudah bangun rupanya," ujarnya seraya menepuk bahu Putri beberapa kali. "Putri, ingat aku kan? Ini aku, Donna. Kita dulu sering main bareng waktu kecil," kata Donna ikut bersandiwara bersama ibunya. Putri hanya terdiam tanpa reaksi sampai ia dikejutkan oleh sesosok wanita yang berdiri tegak di belakang Sylvie. Sosok dengan wajah penuh darah itu menatapnya dengan tajam. Sontak hal itu membuat Putri berteriak histeris. "Pergi, pergi, kataku pergi!" jerit Putri sambil menutup mata dan telinganya. Putri terus berusaha mengusir sosok wanita itu hingga kepalanya mulai terasa pusing dan kemudian pingsan. Semua orang panik dan segera menolong Putri, sedangkan Sylvie masih keheranan dengan tingkah laku keponakannya itu. "Ada apa ini, Dok? Kenapa keponakan saya bertingkah seperti ini?" tanya Krishna yang juga ikut cemas. Dokter menjelaskan bahwa kondisi tubuh Putri masih lemah dan membutuhkan masa pemulihan lebih lama lagi. Meskipun tidak ada penyakit yang serius, tetap saja organ-organ dalam tubuh Putri masih ada yang belum berfungsi secara baik. Krishna ingin sekali membawa sang keponakan pulang ke rumah. Sayangnya dokter masih belum mengizinkan. Dia menyarankan Putri harus dirawat intensif untuk beberapa waktu sampai kondisi gadis itu benar-benar stabil. Krishna pun mematuhinya. Pada suatu malam, Putri merasakan nyeri di perutnya. Sepintas dia melihat kamar mandi di ruang VIP-nya masih dalam perbaikan dan terpaksa harus pergi ke kamar mandi umum yang berada di luar ruangan. Putri pun berjalan menyusuri lorong yang sepi dan segera masuk ke kamar mandi. Dia duduk di salah satu bilik untuk beberapa saat. Suasana saat itu sangat hening, namun tiba-tiba saja terdengar suara seperti orang mencakar pintu kamar mandi.
dari satu pintu ke pintu yang lain. Putri pun merasa ketakutan dan gemetaran. Dia menutup kedua telinganya dan suara itu pun lenyap. Putri bergegas menyelesaikan hajatnya dan langsung membuka pintu kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Gadis itu kaget karena di depannya sudah ada perempuan cantik memakai baju seragam sekolah. Perempuan itu sedang memandang ke kaca dan tidak bergerak sama sekali. Perlahan-lahan Putri melewati perempuan itu dan sempat melihat bahwa perempuan itu kehilangan satu matanya. Pandangannya itu membuat Putri merasa ngeri dan bulu kuduknya berdiri. Tanpa mencuci tangan, gadis itu pun langsung pergi dan meninggalkan tempat itu. Putri berjalan di sebuah lorong yang tampak tidak berujung dan kebingungan mencari cara untuk kembali ke kamarnya. Putri yakin betul bahwa kamarnya tidak jauh dari kamar mandi tadi. Tetapi entah kenapa dia tidak bisa menemukan kamarnya lagi. Gadis itu melihat seorang suster yang berdiri di pinggir jendela. Tergerak hatinya untuk bertanya, "Suster, bisakah Anda membantu saya? Di mana kamar nomor 302 ya?" Namun orang itu tidak menyaut sama sekali. Suster, Putri pun memutar badan wanita itu dan sontak tercengang. Karena wajah wanita itu penuh dengan belatung dan terlihat sangat mengerikan. Putri pun segera berlari sekencang-kencangnya, dan setelah lama berkeliling, dia pun berhasil menemukan kamarnya kembali. Tanpa pikir panjang, dia segera menutup tubuhnya dengan selimut. Rupanya arwah-arwah penasaran itu belum merasa cukup mengganggu Putri. Selimut yang menutupi tubuh Putri beberapa kali ditarik oleh seseorang. Dia pun penasaran dan melihat ke bawah ranjang. Tampak sesosok anak kecil berkepala botak dengan bola mata yang hampir copot, tengah menatapnya dengan tajam. Putri langsung berteriak meminta tolong dan menekan semua tombol yang ada di samping ranjang agar para suster bergegas datang ke kamarnya. Putri kembali bersembunyi lagi di dalam selimut saat dia merasa keadaan sudah cukup tenang dan tidak ada pergerakan sama sekali. Gadis itu memberanikan diri untuk membuka selimutnya dan melihat keadaan sekitar. Namun apa yang dia lihat? Sesosok wanita dengan rambut acak-acakan sudah berdiri tepat di samping ranjang Putri dan tanpa ampun langsung mencekik gadis malang itu. Tidak! Putri bangun dari tidurnya. Kilauan sinar matahari mengenai matanya. Sementara dari kejauhan, gadis itu bisa melihat sosok ibunya. Wanita bergaun putih itu melambai sejenak, kemudian pergi menembus dinding. Putri menangis histeris seraya meneriakkan nama ibunya, berharap bisa bertemu kembali dengan wanita yang sangat disayanginya itu. Namun justru para suster yang datang karena mendengar teriakan dari dalam ruangan. Sejak saat itu, Putri terus diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan dan seolah tidak bisa lepas dari mereka. Sosok-sosok mengerikan itu terus mengikuti Putri kemanapun gadis itu pergi. Putri tidak memiliki pilihan lain selain melawan ketakutannya itu. Mungkin Tuhan punya rencana lain dengan memberikan gadis itu kemampuan untuk bisa melihat sosok-sosok itu. Sudah hampir setengah bulan Putri menjalani masa pemulihan. Dia diharuskan mengikuti serangkaian tes yang sudah disiapkan oleh dokter yang merawatnya selama ini. Beruntung Putri adalah gadis yang sangat kuat dan tegar. Terkadang dia teringat pesan-pesan yang disampaikan oleh kedua orang tuanya saat masih hidup dulu. Semangat hidupnya pun kembali karena dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya yang telah tiada. "Ayah, Ibu, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian," batinya. Setelah beberapa minggu, akhirnya Putri diizinkan untuk pulang. Krisna berantusias membawa keponakannya itu ke rumah, usai melihat kondisinya yang sudah berangsur membaik. Saat perjalanan di dalam mobil, Putri hanya duduk terdiam.
Matanya tegap menatap orang-orang yang berlalu lalang lewat kaca jendela mobil. Jantungnya pun sempat berdetak kencang lantaran yang dilihatnya bukan hanya manusia biasa, tetapi juga ada beberapa makhluk halus yang berjalan ke sana kemari. Sempat ada beberapa yang menatap Putri dengan tatapan tajam dan membuat gadis itu buru-buru memakai kacamata hitam. Dia berharap hal itu bisa mengalihkan perhatian sosok-sosok tidak kasat mata itu. "Putri, kamu gak apa-apa kan? Kok gemetaran gini?" tanya Bagas, kakak kandung Dona. Nggak apa-apa kak, mungkin karena belum pernah keluar dari rumah sakit jadi kayak gini." "Udah tahu di dalam mobil, ngapain gaya-gaya pakai kacamata segala?" ucap Dona ketus. "Dona, bicara kamu yang sopan ya," bentak Krisna memarahi Dona. "Udahlah om, emang Putri yang salah kok," saut Putri melerai mereka. Bagas dan Krisna memang sedari dulu selalu membela dan menyayangi Putri layaknya keluarganya sendiri. Setengah jam kemudian mereka pun sampai di rumah Putri yang besar dan berlantai 3. Gadis itu pun turun dari mobil dan melepaskan kacamatanya. "Astagfirullahalazim!" teriak Putri kaget ketika melihat sosok wanita berbaju putih sedang menatapnya dari balkon lantai 2. "Kenapa Putri?" tanya Bagas. Nggak apa-apa kak, mungkin aku kecapean aja," jawab Putri yang tidak ingin membuat mereka khawatir. "Ayo kita masuk," seru Krisna mengajak mereka semua untuk masuk. Ketika memasuki rumah, Putri sudah disambut dengan beberapa orang yang mengurus rumah itu selama ini. Ada tukang kebun, satpam, sampai sopir mobil pribadi paman dan bibinya. Mereka semua berkumpul menyambut Putri. "Selamat datang kembali Nona Putri," mereka mengucapkan salam sambil membungkuk. Iya, berdiri ya semuanya," ujar Putri tersipu malu. Salah satu dari mereka pun mendekat dan setengah berbisik. "Non, ingat saya tidak? Ini Mbok Ina, Non." Putri berusaha mengingat wanita yang berbisik di depannya itu. Mbok Ina adalah orang yang menjaganya sewaktu kecil dulu. Ketika ingatan gadis itu mulai kembali, dia pun langsung memeluk wanita yang ada di hadapannya itu. "Mbok Ina, Putri kangen sama Mbok," seru Putri sambil berlinang air mata. "Iya Non, Mbok juga kangen," ujar wanita yang kesehariannya memakai baju kebaya khas Jawa itu. Sudah, cepat masuk semuanya." Suara serak itu berasal dari Sylvie yang tidak suka dengan acara penyambutan itu. "Putri, kamu masih ingat kamarmu di lantai 2 kan? Om sengaja tidak mengubah apapun biar kamu bisa mengingat masa kecilmu dulu. Mbok, anterin Non Putri ke atas ya," perintah Krisna. "Iya Tuan." "Makasih ya Om," saut Putri seraya tersenyum. Krisna pun ikut tersenyum. "Ayo Non, Mbok antar ke kamar." "Iya Mbok." Putri berjalan menaiki tangga sambil melihat sekeliling, sedangkan Mbok Ina mengekor di belakangnya. Rumah mewah peninggalan orang tuanya itu terlihat begitu bersih. Gadis itu tidak bisa membayangkan banyaknya pembantu rumah tangga yang sudah mengurus dan membersihkan tempat itu. "Dasar anak manja, udah kayak Tuan Putri aja," kata Dona mencibir saat melihat Putri sudah berada di lantai 2. "Kamu ya Don, bisa lebih sopan tidak? Kamu ingat rumah ini punya siapa? Kalau bukan karena Putri, kita semua masih tinggal di kontrakan. Jadi mulai sekarang kamu harus bersikap baik pada Putri, ngerti kamu?" cetus Krisna mengomeli anak perempuannya itu. Iya Pak, aku tahu," saut Dona sambil melengos pergi. "Papa, kenapa terlalu keras sama Dona sih?" Sylvie pun membuka suara. "Mama juga, kenapa selalu memanjakan Dona? Jadi seperti ini sikapnya." "Loh, kenapa jadi Mama yang salah?" bentak Sylvie tidak mau kalah. Udah, kenapa malah Papa sama Mama yang bertengkar? Sekarang Putri sudah pulang ke rumah, bisa tidak jaga sikap kalian?" ujar Bagas melerai kedua orang tuanya, lalu pergi masuk ke kamar.
Putri berdiri di depan pintu kamarnya, tetapi ada rasa ragu yang menyelimuti hatinya saat hendak membuka pintu itu. Bukan karena sesuatu yang besar, tetapi gadis itu belum siap untuk mengenang kembali masa-masa saat masih bersama kedua orang tuanya dahulu. Masa itu terasa begitu singkat, layaknya mimpi saja. "Ayo masuk, Non." Suara Mbok Ina membuyarkan lamunannya. "Iya, Mbok." Akhirnya pintu itu pun dibuka dan Putri berjalan perlahan mengitari kamar itu sambil memegang beberapa perabotan di sana. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Putri juga melihat foto ayah dan ibunya masih terpajang rapi di sana. Tidak terasa air matanya pun berlinang karena masih belum bisa menerima kepergian mereka berdua. "Non, jangan sedih ya. Kami semua di sini menyayangi Non. Jadi jangan merasa kesepian," ujar Mbok Ina menghibur Putri. "Iya, Mbok, makasih udah ngebantu Putri selama ini dan menjaga kamar ini tetap sama seperti dulu." Setelah meletakkan koper milik Putri di pinggir lemari, Mbok Ina pamit agar gadis itu bisa beristirahat. Putri merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kasur itu masih terasa hangat seperti dulu. Dia mengingat bahwa dulu di belakang rumahnya ada ayunan yang dibuat oleh sang ayah. Putri itu pun beranjak dan ingin melihat ayunan itu dari jendela kamarnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat wanita bergaun putih yang tadi dilihatnya sedang bermain ayunan di sana. Putri bersembunyi di balik tirai jendela. Dia penasaran siapa wanita yang dilihatnya tadi dan mengintip kembali. Anehnya wanita itu sudah lenyap entah kemana. Putri menyadari bahwa sejak terbangun dari koma, matanya bisa melihat hal-hal seperti itu. Terkadang hal itu benar-benar membuatnya ketakutan. Hidangan yang begitu mewah sudah tersaji di atas meja saat makan malam tiba. Keluarga Krishna yang kini telah bertambah dengan kehadiran Putri tengah asik berbincang-bincang. "Putri, apakah kamarmu masih sama seperti yang dulu?" Krishna mengawali obrolan mereka. "Iya, Om, masih sama kok," saut Putri lirih. "Om sudah memutuskan kamu harus bersekolah lagi. Om ingin kamu mendapatkan masa depan yang layak karena kamu sudah lama tertidur dan melewatkan banyak hal. Tenang saja, Om sudah mengaturnya. Sekarang yang terpenting adalah memulihkan kesehatan kamu dulu." "Apakah Papa akan memasukkan Putri ke sekolahnya Dona?" Tiba-tiba Sylvie bertanya. "Hah? Kenapa dimasukin ke tempatku sih?" ucap Dona terang-terangan menolak. "Tidak, Putri bisa bersekolah di rumah. Mengingat keadaan Putri yang baru saja pulih, Papa sudah menyewa guru privat buat dia." "Kenapa nggak nyuruh aku aja, Pa? Aku juga bisa mengajari Putri." Bagas pun menawarkan diri. "Kamu sebentar lagi lulus, Gas. Kamu masih harus membantu Papa di rumah sakit. Jelas kamu nggak akan punya banyak waktu," ujar Krishna menjelaskan. "Ya Om, makasih karena udah merhatiin Putri selama ini." "Jangan ngomong kayak gitu, Putri. Kita ini semua keluarga," saut pria berumur 30 tahunan itu seraya tersenyum. Akhirnya Putri belajar di rumah dengan guru privat yang disewa oleh Krishna. Gadis itu masih mencoba beradaptasi agar tidak canggung saat bertemu orang-orang di sekitarnya. Saat ini Putri tengah belajar sendirian di belakang rumah. Jari lentiknya membolak-balikan lembaran buku ketika dia merasa seperti ada seseorang tengah memperhatikannya. Mendadak sebuah bayangan melintas dari belakang tubuhnya. "Siapa di sana?" Mbok Ina," Pekik Putri memanggilnya. Putri segera beranjak dari kursi lalu masuk ke rumah karena tidak ada yang menjawab panggilannya. Dia berjalan mengikuti bayangan yang melintas tadi dan sampailah di depan sebuah kamar. Terlihat pintu kamar itu terbuka sedikit dan membuatnya berpikir pasti orang itu tadi masuk ke dalamnya. Belum sempat dia membuka pintu, seseorang mengagetkannya. "Non, kenapa bisa ada di sini?" tanya Mbok Ina seraya memegang pundak Putri. "Astagfirullahaladzim, Mbok, kaget saya.
ucap Putri seraya mengatur nafasnya lagi. Sedangkan Mbok Ina menutup pintu yang sedikit terbuka itu. Non, jangan pernah masuk ke kamar itu ya, nanti nyonya besar bisa marah. Memangnya itu kamar apa, Mbok? Tanya Putri penasaran. Mbok nggak tahu persis, Non, tapi nyonya melarang siapapun untuk masuk ke sini. Seingat saya, bukannya dulu di sini gudang ya? Tidak ingin berlama-lama dan khawatir ada yang melihat, Mbok Ina langsung menggendeng tangan Putri dan segera pergi dari tempat itu. Ayo Non, kita ke sana. Mbok takut nanti nyonya melihat kita. Kini Putri harus belajar lebih rajin lagi untuk mengajar ketinggalan karena tertidur terlalu lama. Untungnya dia memiliki bakat yang luar biasa sehingga tidak cukup sulit baginya untuk menerima pelajaran baru. Setiap hari Putri dibimbing oleh guru privat agar nilai-nilai yang didapatnya selalu bagus. Akhirnya Putri pun bisa mendapatkan ijazah SD meskipun tidak bersekolah secara reguler. Suatu hari Krishna mengusulkan kepada Putri untuk mencoba bersekolah reguler. Dia ingin agar sang keponakan memiliki teman bermain dan bisa berbaur dengan orang lain. Karena Krishna sedikit khawatir pada keponakannya yang selalu berada di rumah dan jarang keluar. Tapi Om, Putri belum terbiasa bergaul dengan orang lain. Justru karena itu, Om ingin kamu punya teman dan bisa berbagi cerita bersama mereka. Awalnya Putri menolak, tapi setelah dipikir-pikir tidak ada salahnya mencoba. Mungkin dengan cara seperti itu akan dapat mengurangi kekhawatirannya selama ini. Akhirnya Krishna pun mulai mengurus surat-surat penerimaan murid baru untuk Putri. Sengaja dia tidak menyekolahkan keponakannya itu dengan Dona karena khawatir akan terjadi masalah. Sebuah mobil terlihat berhenti di pinggir jalan. Putri turun dari mobil itu dan menatap sebuah gedung berlantai 2 yang bertuliskan SMP Palangkaraya. Baru saja kakinya hendak melangkah melewati gerbang depan, sesosok tubuh manusia terjatuh tepat di hadapannya. Tubuh Putri mematung dan merasakan wajahnya basah oleh sesuatu. Sejenak dia mengusapnya dan tertegun saat tangannya telah dipenuhi darah segar. Putri seketika berteriak histeris. Pak Guru pun berhamburan keluar kantor dan mencoba menenangkan gadis cantik itu. Mereka keheranan melihat tingkahnya. Tentu saja mereka tidak bisa melihat apa yang baru dilihat Putri. Kemampuan Putri itu bisa dirasakan oleh para arwah gentayangan yang berada di sekitarnya. Makanya mereka terus menampakkan diri di sekitaran gadis itu. Hari-hari berikutnya, teror dari para arwah terus menghantui gadis bermata lebar itu, kemanapun dia pergi. Sudah ribuan kali Putri berusaha mengusir mereka, tetapi mereka tetap saja tidak mau pergi. Puncaknya terjadi setelah seminggu Putri bersekolah di gedung itu. Saat itu adalah pelajaran olahraga, dan setiap murid wajib memakai pakaian olahraga. Putri masuk ke ruang ganti bermaksud untuk mengganti seragamnya dengan pakaian olahraga. Dia berada di ruangan itu sendirian karena teman-temannya sudah lebih dulu menuju ke lapangan. Tiba-tiba kakinya seperti dicengkram oleh sebuah tangan yang terasa dingin. Putri terperanjat dan saat melihat ke bawah, sesosok wanita dengan wajah hancur sudah berada tepat di antara kaki. Putri ditemukan oleh salah seorang temannya dan langsung dibawa ke ruang UKS. Namun saat itu Putri justru berteriak-teriak seperti orang gila. Beberapa guru turun tangan membantu menenangkan Putri. Tetapi gadis itu terus melawan dan mencakar siapapun yang berusaha memegangi tubuhnya. Kewalahan menghadapi Putri, maka kepala sekolah langsung menelpon Krishna untuk datang ke sekolah. Setelah beberapa lama Putri pun terlihat kelelahan karena terus meronta dan berteriak-teriak untuk dilepaskan. Untungnya salah satu guru di sana ada yang bisa mengobati orang kerasukan. Dia memberikan air minum yang sudah dibacakan oleh doa kepada Putri dan seketika gadis itu kembali tidak sadarkan diri.
Sejak saat itu Krishna menyadari bahwa Putri mengidap penyakit yang aneh, dan dia pun tidak lagi memaksa keponakannya itu untuk bersekolah umum. Putri kembali menerima pendidikan secara homeschooling di rumah dengan guru privat yang disewa oleh Krishna. Pria itu benar-benar menyesal atas perbuatannya yang hampir mencelakai Putri. Beberapa tahun kemudian, Putri pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Usai lulus dari SMP dengan nilai yang membanggakan. Kali ini Putri menghadapi ujian nasional yang akan diadakan di sekolah. Karena itu adalah salah satu syarat untuk lulus dari SMA. Hal ini membuat Putri terpaksa harus datang ke sekolah selama 3 hari untuk mengikuti ujian. Putri masih trauma berada di kerumunan dan selalu merasa pusing melihat banyak bayangan yang mengitari tubuhnya. Tiba-tiba suara seseorang berhasil membuatnya terkejut. "Hai kamu, gak apa-apa kan?" tanya seorang pemuda berambut hitam pekat. Putri yang terkejut pun menoleh dan langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Brahma Adiptama Saputra, atau yang biasa disapa Bram, adalah pemuda tampan di sekolah itu yang memiliki karisma kuat dan berasal dari keluarga berada. Banyak gadis-gadis yang mendambakan pemuda berkulit putih itu, termasuk Donna yang juga dikenal sebagai gadis terpopuler di sekolahan itu. Jadi wajar saja banyak yang menjodohkan mereka, meski selama ini Bram enggan berkomentar. "Siapa itu Bram? Cantik banget," tanya salah satu temannya bernama Ridwan. "Gak tahu, dia gak ngomong apa-apa," saut Bram sedikit kecewa. "Tumben banget kamu ditolak cewek," ledek Ridwan. "Tapi sepertinya dia bukan siswa sini deh," timpal teman yang lainnya. Bram masih melihat ke arah Putri karena penasaran dengan gadis yang tidak pernah dia lihat sebelumnya itu. "Hai Bram," sapa Donna yang langsung membuyarkan lamunan Bram. "Hai Donna cantik," saut Ridwan. "Hai Don," jawab Bram datar. "Aku bikin acara di malam perpisahan, kamu sama teman-teman harus datang ya." "Insya Allah ya," saut Bram seraya kembali mencari sisa bayangan Putri yang telah pergi entah kemana. "Tenang aja, kita pasti datang kok Don," saut Ridwan sambil mengedipkan sebelah matanya. Ujian akhir semester berjalan dengan lancar dan Putri pun lega bisa mengikuti ujian itu tanpa kendala berarti. Ketika Putri ingin pulang, Bram tidak sengaja bertemu dengannya lagi. "Hai, bertemu lagi," Bram menyapa dengan melambaikan tangan, so akrab. Namun seperti biasa, Putri hanya diam. Bram yang merasa diacuhkan itu pun malah semakin penasaran dengan Putri. "Apa kamu bisu ya?" tanya Bram sedikit kesal. Putri menghentikan langkahnya. "Bisa tidak, gak usah ganggu aku," jawab Putri ketus. "Oh ternyata kamu bisa ngomong juga," cibir Bram. "Nama kamu siapa?" "Aku Bram." Putri hanya menatap dan tidak menghiraukan pemuda itu. Sementara dari arah belakang, seorang pria datang mendekat. "Non Putri, Mang Ujang dari tadi nyari-nyari Non. Kemana aja Non? Ayo pulang sekarang," pinta Mang Ujang yang datang tergopoh-gopoh. "Iya Mang," saut Putri sembari pergi meninggalkan Bram yang masih terpaku menatapnya. "Oh ternyata namanya Putri, nama yang cantik," gumam Bram yang masih menatap Putri sampai gadis itu pergi. "Duh bego, kenapa aku gak tanya dia dari sekolah mana sih?" Gerutu Bram saat mobil milik Putri sudah berlalu pergi. Malam perpisahan, pesta pun diadakan setelah Donna berhasil mendapatkan izin dari kepala sekolah. Sementara itu, Bram tengah mencari-cari seseorang di tengah keramaian pesta. "Bram, kamu tuh lagi nyari siapa sih? Aku perhatiin mata kamu tuh kesana kemari," tanya salah seorang teman Bram yang berambut keriting. "Jangan-jangan lagi nyari Donna ya?" goda Ridwan. "Bukanlah." "Oh aku tahu, pasti cari cewek yang kamu lihat pas di sekolahan itu ya? Pasti ya kan?" Bram hanya mengangguk.
tiba-tiba Donna sudah datang menghampirinya. "Bram, dansa yuk. Aku lagi males nih." "Udah sana," cetus Ridwan sambil mendorong tubuh Bram. Akhirnya karena terus dipaksa dan tidak enak melihat Donna yang merengek sedari tadi, Bram pun bersedia berdansa dengannya. Gadis itu puas karena akhirnya bisa berdansa dengan pemuda yang disukainya itu. Setelah lulus dari bangku SMA, Putri, Bram, dan Donna pun melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan yang sama, yaitu jurusan kedokteran. Bedanya adalah Putri tetap menempuh pendidikan kuliah di rumah bersama dosen pribadinya. Butuh waktu bertahun-tahun supaya wanita itu bisa mendapatkan gelar sarjana. Dan setelah itu dia berencana untuk kembali membuka klinik yang dulu dikelola oleh mendiang ibunya. "Putri, apa kamu tidak ingin bekerja di rumah sakit bersama Om?" "Maaf Om, aku hanya ingin menyelesaikan kewajiban ibuku untuk mengelola klinik agar beliau bisa tenang di surga." "Baiklah, kalau seperti itu kemauanmu, Om akan menyiapkan semuanya." "Terima kasih Om." Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kini Putri sudah mulai terbiasa dengan kekuatan yang dimilikinya dan sudah bisa menghindari makhluk-makhluk yang terkadang mencoba mengganggunya. Gadis itu berhasil mewujudkan keinginannya untuk menjadi dokter dan mengelola klinik peninggalan mendiang ibunya. Putri pernah mencari artikel tentang orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat arwah seperti dirinya. Dalam sebuah artikel yang dibacanya, tertulis bahwa arwah-arwah penasaran itu jarang mengganggu manusia, kecuali ada maksud tertentu seperti meminta bantuan, menyampaikan pesan terakhir mereka, atau sesuatu yang lain. Namun terkadang ada juga arwah yang benar-benar jahat. Mereka bisa saja merasuki manusia yang tidak ingin keluar dari tubuhnya. Itulah yang ditakutkan Putri dan membuatnya bertekad untuk berlatih mengendalikan ketakutannya ketika bertemu dengan arwah-arwah seperti itu. Suatu hari di klinik, terlihat seorang perawat sedang berbicara dengan seorang nenek. "Nenek, rumahnya di mana?" tanya perawat wanita berbaju pink dan putih itu. "Nenek lupa, di mana ya?" jawab wanita tua berusia sekitar 80 tahun itu. "Duh, gimana nih?" Perawat itu tampak cemas. Putri yang saat itu melihat mereka segera berjalan menghampiri. "Ada apa ini, Sus?" Dokter Putri, kebetulan nenek ini sepertinya lupa jalan pulang, Dok." Putri pun berjongkok lalu bertanya kepada nenek itu. "Nenek, kesini mau ngapain ya?" "Mau ketemu cucu nenek, katanya. Nenek disuruh nunggu di sini." "Oh begitu ya." Putri nampak mengerti dan membiarkan sang nenek untuk beristirahat di klinik. Sejenak sebelum melangkah meninggalkan nenek itu, Putri melihat sebuah ponsel yang tergantung di leher nenek itu. Dia pun mengurungkan langkahnya dan kembali mendekatinya. "Nek, bolehkah saya meminjam ini? Saya akan membantu menemukan cucu nenek." Nenek yang bernama Ratih itu pun mengangguk dan memberikan ponsel yang tergantung di lehernya. Ternyata ponselnya itu dalam kondisi mati. Pasti keluarga nenek Ratih sedang kebingungan mencarinya. Putri pun menyalakan ponsel itu dan yakin kalau kontak nomor 1 pasti orang yang sangat penting. Maka dia pun menekan angka 1 dan terdengar suara nada panggilan. Sementara di suatu tempat, seorang wanita terlihat kebingungan mencari neneknya yang hilang. Santi hanya meninggalkan neneknya sebentar untuk mencuci piring, dan ketika kembali, sang nenek sudah menghilang. Duh, kemana perginya sih? Santi pun cemas dan buru-buru menelpon adiknya untuk ikut mencari sang nenek. Bram yang mendapat kabar dari Santi bahwa neneknya hilang, langsung pulang ke rumah. "Kenapa lagi, Kak? Kakak buat masalah apa lagi?" tanya Bram setengah emosi. "Aku gak bikin masalah, Bram. Nenek aja yang pergi entah kemana. Kalau sampai nenek kenapa-napa, aku gak bakal maafin kakak," ancam pria itu, lalu bergegas masuk ke mobil untuk mencari neneknya. Bram kehilangan ibunya dalam sebuah kecelakaan dan dia pun dirawat oleh sang nenek.
Itu sebabnya Bram sangat peduli sekali pada neneknya itu. Walaupun beliau sudah pikun, Bram tidak pernah mempermasalahkan kepikunan nenek Ratih, karena dia masih sanggup menjaga wanita renta itu, bergantian dengan kakak perempuannya. Bram memacu mobilnya dengan kecepatan sedang saat terdengar nada panggilan masuk dengan nama nenek Ratih terpampang di layar ponselnya. Akhirnya nenek telepon juga. Bram lega karena ponsel neneknya sudah aktif kembali. Dia pun segera mengangkat teleponnya. "Halo, Nenek?" tanya Bram tanpa basa-basi. "Halo, apa Anda sedang mencari Nenek Ratih?" tanya Putri padanya. Bram sedikit kebingungan karena ternyata ini suara orang lain yang memakai ponsel neneknya. Iya, saya cucunya. Anda siapa ya? Sekarang di mana nenek saya?" "Nenek Anda ada di klinik saya sekarang. Beliau lupa jalan pulang. Bisakah Anda menjemputnya?" "Tentu saja, saya akan segera ke sana." "Kalau begitu akan saya kirimkan alamatnya." "Iya." Panggilan pun dimatikan dan Putri sudah mengirim alamat klinik kepada Bram via pesan singkat, lalu mengembalikan ponsel itu pada nenek Ratih. "Nenek nggak perlu khawatir lagi, tunggu di sini ya, sebentar lagi cucu nenek akan datang." "Terima kasih ya, Cuk," ujar nenek Ratih sambil tersenyum pada Putri. "Sus, tolong tunggu di sini sebentar sampai cucunya datang. Saya masih ada pasien." "Baik, Dok." Putri pun pergi kembali ke ruangan, usai berpamitan kepada nenek. Beberapa saat kemudian Bram sudah sampai di depan klinik sesuai alamat yang dikirimkan Putri. Tanpa pikir panjang, pemuda itu segera memasuki klinik dan begitu tiba di lobi, dia melihat wanita tua itu duduk di sebuah kursi. "Nenek, kenapa bisa sampai di sini?" tanya Bram langsung memeluk wanita yang sudah dianggap seperti ibunya itu. "Oh, cucu sudah datang." Saat wanita tua itu ikut gembira. "Terima kasih suster sudah menolong nenek saya." "Sebenarnya dokter Putri yang menelpon Anda tadi, bukan saya," bantah suster itu. "Bisakah saya bertemu dengannya, Sus?" "Oh maaf, sekarang dokter sedang ada pasien." "Kalau begitu sampaikan rasa terima kasih saya pada dokter itu. Saya pamit ya, Sus. Sekali lagi terima kasih." "Oh iya Mas. Ayo Nek, kita pulang." Bram menuntun neneknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Santi yang sedari tadi terus diliputi rasa cemas langsung sumringah ketika melihat Bram pulang bersama nenek Ratih. "Waduh Nek, kemana aja sih Nek? Santi cariin kemana-mana juga." "Udah Kak, biarin nenek beristirahat dulu," jika Bram yang dijawab Santi dengan anggukan. Bram pun membawa neneknya ke kamar untuk beristirahat. "Nek, jangan pergi tanpa pamit lagi ya. Jangan bikin Bram khawatir, Nek." "Iya, maafin nenek ya," jawab wanita tua itu seraya memeluk cucu kesayangannya. Hari ini Bram berulang tahun dan nenek ingin sekali memasak untuk merayakannya. Wanita tua itu pun menarik Santi ke pasar dan berbelanja. "Nenek, pelan-pelan jalannya. Gendeng tangan Santi ya, jangan sampai pergi sendiri," pinta Santi. Nenek dan Santi berbelanja banyak sekali hingga membuat Santi kewalahan membawa barang belanjaannya. Saat dia hendak membayar belanjaan, nenek Ratih sudah terlepas dari genggamannya. Wanita tua itu berjalan ke tepi jalan karena melihat anak ayam yang berwarna-warni. "Dulu cucuku suka sekali dengan ayam ini," gumam nenek Ratih lalu berbalik dan mendapati Santi sudah tidak ada di sampingnya. Nenek Ratih kebingungan mencari Santi dan terus berjalan hingga tak menyadari kedatangan sebuah mobil yang melaju cukup kencang. Mobil itu pun tidak sempat mengerem saat nenek Ratih tiba-tiba melintas. Tabrakan pun tidak bisa dihindari. Tubuh nenek Ratih terhempas dan terguling ke jalanan. Santi yang juga sedang kebingungan lantaran sang nenek luput dari pengawasannya, melihat kerumunan orang dan segera menghampirinya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui tubuh nenek Ratih sudah terkulai tidak berdaya. "Nenek!" jerit Santi sembari menghampiri tubuh sang nenek. Sementara beberapa orang berusaha menolong dengan menelpon mobil ambulan. Di tempat lain, Donna mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah sembari membahas tentang proyek baru di rumah sakit
tempat mereka bekerja. Kini mereka semua bekerja di satu divisi yang sama di bawah kepemimpinan Bagas, kakaknya. Bram juga ikut andil dan dia sudah lama tidak berkunjung ke rumah Donna. Setelah sang ibu meninggal, Sylvie turut menyambut mereka semua. Silakan masuk semuanya. Selamat pagi tante, sapa mereka. Iya pagi. Loh, ini Bram, kamu sudah besar rupanya. Masih tampan seperti dulu, uji Sylvie. Ah tante, bisa aja. Ayo semuanya masuk, anggap aja rumah sendiri ya. Iya tante. Mereka pun segera duduk di sofa. Sementara dari kejauhan, Putri yang menyadari kehadiran teman-teman Donna itu berpikir lebih baik menghindari mereka daripada bertengkar dengan sepupunya itu. Putri pun segera merapikan buku-bukunya dan bergegas kembali ke kamar. Mereka pun duduk santai dan terlibat perbincangan seru membahas sikap orang tua Donna yang sepertinya menyukai kehadiran Bram. Bram, keren kamu. Udah berhasil aja dapat sinyal dari ibu mertuamu. Ejek Ridwan, teman akrab Bram. Apaan sih? Orang kita cuma teman semasa kecil kok. Aku gak pernah tertarik sama Donna. Sana ambil. Jawab Bram ketus karena tidak suka diledek. Gila kamu Bram. Cewek cantik kayak gitu disia-siain. Ah bodo amat. Jawab Bram yang kemudian merasa ingin ke kamar mandi. Don, aku ke belakang dulu ya. Oh iya, kamu masih ingat toiletnya enggak? Kalau enggak, aku anterin. Jawab Donna menawarkan diri. Gak usah, aku masih ingat kok. Saat Bram hampir sampai di kamar mandi yang terletak di bawah tangga menuju lantai atas, dia berpapasan dengan Putri yang tengah berjalan menuju kamarnya. Astagfirullahaladzim, saut Putri terkejut setelah bertatap muka dengan Bram. Gadis itu terkejut bukan lantaran melihat Bram seorang, namun tepat di belakang pemuda itu ada seorang nenek yang kepalanya berlumuran darah. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Bram yang kemudian mengamati wajah Putri dengan teliti. Loh, bukannya kamu? Iya, aku gak apa-apa kok, saut Putri. Kok kamu ada di sini? Tanya Bram penasaran. Belum sempat Putri menjawab, Mbok Inah datang. Loh, non Putri, kok belum ke atas? Ya Mbok, ini saya lagi mau ke atas. Aden ini mau kemana ya? Mbok Inah bertanya pada Bram. Oh, saya mau ke kamar mandi Mbok, tapi lupa jalannya. Itu pintu kamar mandinya Den, Mbok pamit dulu ya. Wanita itu menunjukkan arah ke kamar mandi, kemudian berlalu pergi. Putri yang masih berjalan di tangga teringat dengan wajah nenek yang tadi berada di belakang tubuh Bram. Wanita itu pun segera berbalik, menuruni tangga dan menunggu Bram keluar dari kamar mandi. Saat Bram sudah selesai dari kamar mandi, dia terkejut melihat Putri sudah berdiri di samping pintu menunggunya. Kamu punya nenek ya? Coba deh kamu telepon beliau, tanyakan keadaannya gimana. Ujar Putri begitu melihat Bram. Dia langsung meninggalkan pemuda itu usai menyampaikan firasatnya. Tentu saja sikap wanita itu membuat Bram kebingungan. Tunggu, maksudnya apa? Putri terus berlalu tanpa menghiraukan Bram yang terlihat bingung. Bram kembali menemui teman-temannya, namun ia masih merenung memikirkan perkataan Putri tadi. Kok dia bisa tahu kalau aku punya nenek ya? Kan aneh. Gumam pemuda itu bermonolog. Tidak berapa lama kemudian, ponsel milik Bram berbunyi. Sebuah panggilan masuk dari papanya. Ada apa? Iya Pak, kenapa? Tanya pemuda berhidung mancung itu dengan nada datar. Bram, kamu cepat ke rumah sakit, nenek Rati kecelakaan. Apa? Serius Pak? Bram kesana sekarang. Bram pun menutup panggilan itu dan bergegas mengemasi barang-barangnya. Donna penasaran dengan teriakan Bram. Ada apa Bram? Aku harus ke rumah sakit sekarang, nenekku kecelakaan. Aku pamit dulu ya. Hah? Gitu ya? Aku anterin kamu ya Bram? Pinta Donna menawarkan diri. Gak usah Don, kamu lanjutin presentasi aja. Besok kita ketemu di rumah sakit ya, bye semua. Kata Bram berpamitan lalu pergi dengan terburu-buru. Hati-hati bro, saut Ridwan. Bram mengangguk sambil berlalu pergi. Wah kasihan si Bram,
Setelah kematian ibunya, hanya neneknya yang dia punya. Kalau sampai neneknya meninggal, dia bakal kesepian. Punggas Ridwan sambil membetulkan kacamatanya. Bukannya Bram masih punya kakak perempuan ya? Ujar Clara, teman Donna. Dia mah gak bisa dipanggil perempuan, berandal aja pantesnya. Orang dia jarang pulang, kerjanya ngeband mulu sama teman-temannya. Jelas Ridwan. Mobil yang dikemudikan oleh Bram melaju dengan kecepatan tinggi. Pria itu benar-benar mencemaskan keadaan sang nenek. Dia sangat berharap bahwa apa yang menjadi ketakutannya selama ini tidak benar-benar terjadi. Semoga nenek baik-baik saja, batin Bram. Setengah jam kemudian, Bram sampai di rumah sakit dan segera menemui sang papa dan juga kakaknya. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Bram bertanya dengan cemas. Nenek ditabrak lari, Bram. Mobil yang menabraknya tidak bisa dilacak. Saud Wahyu, papa kandung Bram, dengan mata berkaca-kaca. Apa kakak nggak bisa ngejaga nenek dengan baik? Kenapa nenek bisa di jalan raya? Hah? Bram membentak kakak perempuannya itu. Nenek ingin ke pasar, membuat makanan enak untukmu. Karena dia tahu besok adalah hari ulang tahunmu. Tapi pas kakak mau bayar belanjaan, nenek malah pergi ke jalan raya. Dan mobil itu... Ishak Santi yang tidak sanggup melanjutkan ucapannya karena sedih. Sudahlah, kalian ini jangan bertengkar. Kalian ini di rumah sakit. Memang ini sudah suratan takdir, kita semua bisa apa? Lerai Wahyu yang berusaha menenangkan kedua anaknya. Beberapa saat kemudian seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Tanya Wahyu cemas. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasien kehilangan banyak darah dan tidak bisa bertahan. Kami mohon maaf. Tabah ya, Pak, ujar dokter itu dan berlalu pergi. Mendengar penjelasan dokter itu membuat Bram sangat terpukul. Nenek, gak mungkin nenek pergi ninggalin Bram. Nenek, kenapa nenek ninggalin Bram sendirian? Bram histeris sambil menangis dan berlutut di lantai. Santi yang juga terpukul mendengar berita kematian nenek Ratih pun berusaha menenangkan adiknya. Keesokan harinya, teman-teman Bram sudah berkumpul di rumahnya untuk melayat. Orang tua Donna pun turut hadir untuk mengucapkan belasungkawa atas kepergian nenek Ratih yang telah merawat Bram sejak pria itu kehilangan ibunya. Sementara itu, di luar rumah terlihat beberapa pelayat tengah serius berbincang. Yang sabar ya Wahyu, kamu yang kuat, ujar Krishna yang merupakan teman Wahyu sejak sekolah SMA. Iya Kris, terima kasih sudah mau mampir ke sini. Kita ini kan teman sedari dulu yuk, wajarlah kita mampir ke sini, ujar Sylvie, istri Krishna. Donna mendatangi Bram yang duduk di teras depan rumah sambil membawa sebotol air minum. Bram, ini diminum dulu buat kamu. Yang tabah ya, ujar Donna seraya memberikan botol minuman itu pada Bram. Iya, makasih Don, saud Bram lalu meneguk minuman dalam botol itu. Lihat anak-anak kita, ternyata sudah besar ya, kata Sylvie saat melihat Donna sedang bersama Bram yang terlihat akrab. Iya, mereka juga satu kampus. Bram sering cerita tentang Donna. Saud Wahyu membenarkan ucapan Sylvie. Serius? Gimana kalau kita jodohkan mereka aja? Usul Sylvie bersemangat. Mama, bicara apa sih? Ini bukan waktu yang tepat untuk ngomongin masalah itu, bentak Krishna yang sedikit geram mendengar ucapan sang istri. Aku gak pernah maksain kehendak Bram karena aku tahu bahwa dia sudah menderita karena kehilangan ibunya. Kalau Bram cocok dengan Donna, biarlah mereka yang memutuskan sendiri, ujar Wahyu bijak. Sylvie pun mengangguk meskipun sedikit kecewa mendengar ucapan Wahyu. Tidak jauh dari rumah Bram, di sebuah tempat parkir, rupanya Putri turut melayat ke rumah Bram. Namun wanita itu memilih untuk tetap berada di dalam mobil dan melihat dari balik kaca jendela mobil. Dia tertunduk sedih mengingat pertemuannya dengan nenek Ratih saat wanita renta itu tersesat di klinik. Sang putri mengangkat wajahnya dan menoleh ke kanan. Matanya terbelalak melihat seorang nenek yang tiba-tiba saja sudah duduk di sebelahnya.
Astaghfirullahalazim, ya Allah, teriaknya sambil memegang dadanya karena kaget. Non Putri, kenapa non? Tanya Mang Ujang yang keheranan melihat majikannya itu berteriak. Putri menarik nafas panjang dan berkata, Mang, saya keluar bentar ya. Wanita itu langsung turun dari mobil tanpa mempedulikan jawaban Mang Ujang, sambil terus berupaya mengatur nafasnya yang sempat tersenggal karena kaget. Putri terus berjalan menjauhi mobilnya, tetapi sosok itu masih saja mengikuti. Sementara Wahyu melihat Putri yang terburu-buru keluar dari mobil yang terparkir tidak jauh dari rumahnya. Anak itu siapa, Kris? Sepertinya aku belum pernah melihat dia. Tanya Wahyu yang penasaran, karena dia mengenal mobil yang ditumpangi Putri. Oh, dia Putri, keponakanku. Kamu gak ingat Kuncoro ya? Putri itu anaknya. Jawab Krisna menjelaskan. Oh, Kuncoro, aku ingat. Wah, kecelakaan itu tidak bisa terlupakan. Beruntung sekali anak itu bisa selamat. Tapi ngapain dia di sana sendirian? Kamu gak tahu ya, Putri itu memang sedikit aneh. Dia jarang bergaul sama orang dan selalu menyendiri. Jawab Sylvie dengan ketus. Sudahlah Mah, panggil Dona, kita harus pulang. Perintah Krisna pada istrinya itu. Putri terus berusaha mengusir arwah yang mengikutinya. Perasaannya bercampur aduk. Jangan ngikutin aku, pergi nggak? Aku nggak gangguin kalian. Sentaknya pada makhluk tidak kasat mata itu. Tiba-tiba langkahnya terhenti karena dia merasa seperti ada yang menghentikannya. Nah, ini nenek, kamu nggak ingat ya? Kita pernah bertemu waktu di klinik, nak. Saut nenek itu dengan suara lirih, berusaha untuk tidak membuat Putri ketakutan. Namun Putri tidak ingin menjawabnya karena takut akan terjadi sesuatu nantinya. Nenek nggak akan melukai kamu, nak. Nenek malah mau berterima kasih tentang hari itu, ujar arwah wanita tua itu lagi. Sejenak Putri tertegun mendengar ucapan nenek itu. Dia merasa sang nenek memang tidak berniat buruk padanya. Setelah beberapa saat, Putri pun membalikkan badannya. Wanita tua yang berada di depannya itu pun tersenyum. Itu adalah pertama kalinya Putri berinteraksi dengan makhluk halus, dan dia merasa bahwa ternyata hal itu tidak terlalu menakutkan seperti pikirannya. Bram yang saat itu tengah ditemani Dona tanpa sengaja melihat Putri sedang berjalan di area parkiran. Don, aku tinggal bentar ya, ucapnya seraya beranjak dari kursi. Bram meninggalkan Dona dan mendatangi Putri. Pria itu langsung menarik tangan Putri dan menghentikan langkahnya. Tunggu, lepasin gak? Bentak Putri yang tidak suka tangannya dipegang Bram. Maaf, aku gak berniat nyakitin kamu. Aku cuma mau tanya dari mana kamu tahu kalau aku punya nenek. Tanya Bram penasaran sambil melepaskan genggaman tangannya. Aku cuma nebak aja kok. Jawab Putri sambil melirik arwah nenek Ratih berdiri di belakang Bram. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Putri pun buru-buru masuk ke mobil. Tunggu, aku belum selesai bicara. Bram tetap ngotot. Tanpa mereka sadari, Dona datang menyusul Bram. Dia penasaran dengan sikap Bram yang tiba-tiba saja meninggalkannya. Bram, ada apa ini? Tanya Dona saat melihat keributan di antara Bram dan Putri. Don, bilangin sama Om dan Tante kalau aku pulang duluan ya. Sampai ketemu di rumah, ujar Putri. Dia meminta Mang Ujang untuk segera menyalakan mesin mobil dan meninggalkan tempat itu. Bram tampak sangat kecewa dengan sikap Putri ini karena masih memiliki banyak pertanyaan untuk disampaikan pada wanita itu. Apa kalian sudah saling kenal, Bram? Don, Putri itu siapa? Kenapa bisa tinggal serumah sama kamu? Bram balik bertanya. Dia sepupuku. Tapi ngomong-ngomong, dari mana kamu bisa kenal sama Putri? Dulu kami sempat bertemu waktu UAS, dan sejak itu kita nggak pernah ketemu lagi. Kamu tahu nggak sekarang dia kerja di mana, Don? Dia kerja di klinik yang berada di dekat gang masuk rumahku. Memangnya kenapa? Oh gitu, nggak apa-apa kok. Bram menaikkan simpul bibirnya. Sepertinya dia sudah menemukan cara untuk menemui Putri kembali.
Tidak lama Sylvie mendatangi mereka berdua dan mengajak Donna untuk pulang. Donna pun mengangguk, lalu berpamitan pada Bram. Usai mobil keluarga Donna melaju meninggalkan tempat itu. Bram segera kembali ke rumahnya dan merebahkan diri di dalam kamar. Pria itu merasa sangat gelisah, entah apa yang dipikirkannya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Siapa sebenarnya wanita itu? Gumamnya kesal, seraya menutupi wajahnya dengan bantal. Beberapa waktu kemudian, Donna ingin mengajak Bram makan siang usai rapat di rumah sakit, tempat mereka berdua bekerja. Bram, kita makan siang yuk. Maaf Don, aku ada urusan hari ini, lain kali aja ya, ujar pria berkulit putih itu dan berlalu pergi. Gila tuh anak, kepedean banget berani nolak ajakan kamu Don. Padahal kan di sini tuh nggak ada cowok yang berani menolak ajakan kamu. Ubat Clara yang geram melihat sikap Bram. Justru itu aku makin suka sama Bram. Dia bukan lelaki gampangan. Donna tersenyum sinis. Tapi kayaknya Bram nggak ada rasa sedikit pun sama kamu Don. Suatu hari nanti aku pasti bisa bikin dia jatuh hati ke pelukanku. Tunggu saja tanggal mainnya, ucap Donna bersemangat. Hari ini Putri sudah standby di klinik lebih pagi dari biasanya. Tanpa sepengetahuan Putri, Bram datang ke klinik untuk menemuinya. Saat itulah Bram kembali teringat bahwa saat Nenek Rati tersesat dulu, Putrilah yang memberitahu keberadaan sang nenek pada Bram. Selamat siang suster, sapa Bram saat memasuki lobi klinik. Iya, siang mas, ada yang bisa saya bantu? Tanya suster Ana yang saat itu bertugas jaga. Saya nggak sakit sus, cuma pengen ketemu sama dokter Putri, bisa nggak? Sebentar saja. Dengan mas siapa ini? Saya Bram suster. Sebentar ya, saya tanya dokter Putri dulu, ujar suster itu lalu menelpon Putri. Iya sus, kenapa? Dok, ini ada yang mau ketemu sama dokter. Keluhannya apa suster? Dia bukan pasien dok, katanya cuma ingin ketemu sama dokter. Namanya siapa? Namanya Bram dokter. Putri terdiam mendengar suster itu menyebut nama Bram. Dia tidak percaya Bram begitu nekat mendatangi dia. Sus, tolong bilang ke dia, saya masih banyak pasien, suruh dia pulang aja sus. Iya dok, ujar suster Ana lalu menutup teleponnya. Gimana sus? Tanya Bram penasaran. Maaf ya mas, dokter Putri masih banyak pasien, jadi belum bisa nemuin mas Bram. Gitu ya. Susahnya mau ketemu dia, atau dia emang sengaja nggak mau ketemu sama saya? Gerutu Bram. Nah, bukannya pasien kita hari ini udah selesai semua ya? Emangnya pasien mana lagi yang diperiksa dokter Putri? Tanya rekan kerja suster Ana tiba-tiba. Shh, diam kamu, ujar suster Ana seraya mengangkat jarinya ke bibir, dan Bram pun mendengarkan itu. Jadi benar, dia sendiri yang gak mau ketemu sama saya sus. Sepertinya mas harus jadi pasien dulu kalau mau ketemu dokter Putri. Pasalnya dia tadi nyuruh mas pulang aja, maaf ya, kata suster Ana. Bram kecewa mendengar ucapan suster Ana dan akhirnya pergi dengan perasaan kesal. Putri baru saja keluar dari kamar mandi dan hendak kembali ke ruangannya saat dia melihat beberapa suster di lobi tampak asik bergunjing tentang dirinya. Putri hanya menghela nafas dan tidak mempedulikan mereka. Dia melanjutkan langkah menuju ke ruangan, namun saat membuka pintu ruangan, astagfirullah, ya Allah! Putri berteriak dan menutup pintu itu lagi dengan keras. Sontak semua orang pun datang melihatnya. Dokter, kenapa dok? Ada apa? Tanya suster Ana penasaran. Putri hanya diam dan tidak ingin para suster itu tahu bahwa dirinya melihat arwah Nenek Ratih yang berdiri di jendela ruangannya. Dia masih mengatur nafasnya yang tersenggal dan mencari alasan untuk menjawab pertanyaan suster Ana. Itu tadi saya lihat ada kecoa di lantai sus, saut Putri beralasan. Hah? Kecoa? Tanya suster Ana sambil membuka ruangan itu dan memeriksanya.
Setelah beberapa saat, Suster Ana menggelengkan kepalanya karena tidak menemukan kecoa seperti yang dikatakan Dokter Putri. Nggak ada apa-apa tuh dok, di mana dokter tadi melihatnya? Putri berjalan perlahan memasuki ruangannya. Masih ada rasa takut bercampur kaget dalam dirinya. Putri memeriksa sekeliling ruangan dan tidak melihat lagi sosok Nenek Ratih di sana. Syukurlah. Mungkin kecoanya udah kabur, Sus. Makasih ya, suster bisa balik kerja lagi. Putri pun masuk dan menutup pintu ruangannya. Dia duduk di kursi dan kembali mengatur nafasnya. Tiba-tiba angin dingin berembus melewati telinganya. Putri merasakan bahwa ada kehadiran orang lain di ruangan itu. Bulu kuduknya pun mulai berdiri. Siapapun yang ada di situ, tunjukkan wajah kalian. Putri mencoba mengumpulkan keberaniannya. Benar saja. Tidak berapa lama kemudian, seorang nenek tua yang wajahnya pucat muncul dan berjalan ke arahnya. Dia adalah Nek Ratih. Nenek, pekik Putri sedikit kesal. Maaf nak, nenek ngagetin kamu ya, ucap nenek yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu itu. Nenek itu harusnya ngasih kode dulu kalau mau muncul, jangan tiba-tiba gitu. Putri kaget. Nenek ada perlu apa kesini? Kamu tentu tahu kenapa nenek kesini. Nek, bukannya Putri nggak mau bantu, tapi saya nggak suka kalau orang-orang berpikiran saya ini gila, Nek. Nah, nenek yakin Bram bukan orang seperti itu. Percaya sama nenek. Putri mendengus mendengar perkataan Nenek Ratih dan menatap tajam wanita tua itu. Nah, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti lanjut lagi ke part yang selanjutnya. Apakah Putri mau membantu Nenek Ratih? Dan sebenarnya bantuan apa sih yang diinginkan oleh Nenek Ratih tersebut? Sampai berjumpa kembali di part 2 ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.